Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Ya, gue ingin menyampaikan berduka ya, dan juga turut prihatin dengan adanya musibah banjir dan tanah longsor di Sumatera dan juga di Aceh. Semoga cepat pulih kembali, semoga ya situasinya membaik lah ya. Nah, di video kali ini gue akan menyampaikan preview nih Manchester United menghadapi Bournemouth, di mana ya ini gue nilai lagi-lagi sebagai peluang Manchester United untuk bisa dan semoga menjaga posisinya di papan tengah menuju ke atas, atau melihat dari pertandingan yang akan berlangsung lagi-lagi di pertandingan terakhir di game week ke-16 ya, karena ini akan kick off-nya di hari Senin malam waktu Eropa atau di hari Selasa dini hari waktu Indonesia. Artinya bisa jadi sudah ada kejutan-kejutan, mudah-mudahan seperti itu di pertandingan di weekend. Dan ini bisa menjadi apa ya? Bisa memberikan peluang bagi Manchester United kalau bisa mendapatkan kemenangan menghadapi Bournemouth, bisa naik ke papan atas. Ini kan yang kita harapkan. Di dua pertandingan kandang Manchester United sebelumnya, Manchester United gagal untuk bisa mengamankan 3 angka. Kalah menghadapi Everton, seri menghadapi West Ham United. Nah, menghadapi Bournemouth sendiri, kalau gue lihat Bournemouth ini semenjak bulan November ya, kurang lebih berarti hampir 1,5 bulan ya, 1,5 bulan mereka belum pernah mendapatkan kemenangan lagi. Ini faktanya. Bahkan di dua pertandingan terakhir sebelum menghadapi Manchester United, yaitu adalah ketika mereka menjamu Chelsea dan menjamu Everton, mereka tidak mampu mencetak gol. Jadi di dua pertandingan terakhir mereka kekeringan gol nih. Dan ya di secara keseluruhan di 6 pertandingan terakhir di Premier League, mereka hanya meraih 2 seri dan 4 kekalahan. Dengan ini bisa disebutkan bahwa Bournemouth sedang menjalani periode negatif. Karena ya gue bisa bayangkan ya, atmosfer tim pasti sedang goyah nih. 6 pertandingan terakhir tidak pernah menang sama sekali. Bahkan di 2 pertandingan terakhir gagal mencetak gol. Dan dengan hasil itu, Bournemouth yang sempat berada di papan atas bahkan ya, sekarang melorot di peringkat ke-13. Selisih 5 angka dengan Manchester United. Nah, kenapa kok bisa sedrastis ini? Ya tentu saja ada berbagai teori, ada berbagai pendapat. Cuman kalau menurut gue, mungkin bisa jadi terkait dengan Antoine Semenyo ya, yang disebutkan di media memiliki release clause. Ada kemungkinan dia cabut karena dikaitkan dengan klub lain di Inggris maupun juga di Eropa. Sehingga mungkin konsentrasi dari pemain ini juga sudah tidak sama lagi. Menurut gue ini bisa jadi. Padahal kita tahu Semenyo ini merupakan salah satu pemain vital, salah satu pemain andalan, kalau tidak justru pemain terbaik dari Bournemouth untuk lini depan. Nah, selain Semenyo yang digoyang terkait dengan konsentrasinya, ada pemain lain, yaitu adalah Senesi, di mana Senesi ini akan absen ketika menghadapi Manchester United. Marcus Senesi, pemain yang gue ikuti kiprahnya bahkan ketika dia ini sebelum bermain di Bournemouth. Sebelum itu dia bermain di Feyenoord dan sempat menjadi kapten dari Feyenoord. Pemain ini kalau Sobat Football United ingat ya, juga sering gue sebutkan sebagai pemain yang gue rekomendasikan ya, karena gue menilai Senesi ya memiliki memiliki kapasitas lah. Dia ini memiliki profil menurut gue yang hampir sama seperti Lisandro Martinez. Dia sama-sama pemain Argentina, sama-sama pemain belakang, sama-sama pemain yang bisa bermain di posisi kiri dan juga posisi-posisi lain.
tinggi badan juga tidak terlalu menonjol. Tapi gimana fighting spirit dan juga football IQ dari Marco Senesi menurut gue ini baik. Dan dia akan absen ketika menghadapi Manchester United nanti ya di Old Trafford, karena kalau gue lihat informasi terakhir ya ini cedera ya. Bahkan ketika tampil menghadapi Chelsea ini hanya tampil 62 menit. Jadi ini merupakan sebuah kehilangan yang menurut gue besar bagi Bournemouth. Tapi di sisi lain ya ini berarti menguntungkan bagi Manchester United. Manchester United sendiri juga memiliki catatan yang tidak bagus sebenarnya menghadapi Bournemouth. Terakhir kali Manchester United menang itu di tahun 2023 di bulan Januari, berarti 2 tahun yang lalu. Setelahnya tidak pernah menang. Bahkan di 2 pertandingan kandang terakhir Manchester United menghadapi Bournemouth ini kalah 0-3. Back to back home game menghadapi Bournemouth kalah 0-3. Hal yang negatif tentu saja. Pertemuan Manchester United dengan Bournemouth ini sudah pernah terjadi di pre-season. Ketika itu Manchester United menang 4-1. Pada saat itu kalau gue lihat ya, Manchester United ini masih ada Rasmus Højlund, lini tengah Casemiro dan Bruno Fernandes, Ahmad Mason Mount tampil di sana, Dorgu dan Dalot juga tampil di sana. Ya kurang lebih hampir sama seperti skuad saat ini. Tentu saja minus Rasmus Højlund dan Tom Heaton, dan mungkin juga Harry Maguire yang mungkin akan absen ya di pertandingan nanti. Sementara Bournemouth sendiri tampil dengan Marco Senesi, dengan Antoine Semenyo, dengan Tavernier juga, dengan Outara. Jadi ini hal yang menurut gue menarik bahwa ada hal positif yang bisa diambil dari pre-season. Mungkin ada yang berpendapat ya Andoni Areola berarti sudah tahu nih Manchester United seperti apa. Ya di sisi lain Manchester United kan juga demikian. Mereka kan juga bisa memetakan kekuatan dari Bournemouth dong. Yang uniknya Manchester United yang tidak bisa menang menghadapi West Ham juga sempat berhadapan dengan West Ham ya kan di pre-season. Akankah ini terjadi lagi Manchester United gagal menang? Gua harapkan tidak demikian. Nah, apa yang akan kira-kira terjadi ketika Manchester United menghadapi Bournemouth nanti? Gua harapkan mereka akan langsung ambil inisiatif, menyerang dari awal. Mereka akan langsung menekan, mereka tidak telat panas seperti Manchester United menghadapi Everton, dan mereka tidak hilang konsentrasinya seperti ketika Manchester United ini menghadapi West Ham. Masih terulang apa yang terjadi menghadapi West Ham dan menghadapi Wolves. Manchester United ini tidak konsisten konsentrasi fokusnya sehingga kebobolan di menit-menit krusial, di menit-menit penting. Gua harapkan menghadapi Bournemouth tidak demikian. Bagaimana dengan perkiraan formasi? Langsung saja ya. Belum ada kabar terkait dengan Matthijs de Ligt, tapi gue perkirakan dia sudah siap untuk dimainkan. Dan kalau dia sudah siap untuk dimainkan, dia bisa bermain duluan di center back sebelah tengah. Opsi lainnya Lisandro Martinez yang sempat dimainkan di center back sebelah tengah ini juga menunjukkan adanya variasi yang bisa ditampilkan oleh Ruben Amorim. Tapi gue lebih memperkirakan Lisandro Martinez ini akan diturunkan mungkin tidak dari awal ya, masih dalam tahap proses untuk mengembalikan dia. Dan fakta kemarin menghadapi Wolves menit bermainnya lebih banyak lagi ini juga merupakan situasi yang positif. Jadi Sean Elements, Matthijs de Ligt, di kanan Noussair Mazraoui, di kiri Luke Shaw, lalu 4 di tengah. Menurut gue pakemnya sudah semakin terlihat. Dalot di kiri, Ahmad di kanan, 2 di tengah Casemiro dan juga Bruno Fernandes. Yang menarik 3 di depan nih akan siapa ya? Mbeumo akan dapat posisi. Menurut gue Cunha pun juga demikian. Bagaimana dengan Mason Mount? Gue pikir Mason Mount akan memulai dari bangku cadangan, karena gue menilai kemungkinan Bournemouth akan tampil dengan pressing yang tinggi. Mereka sering sekali tampil seperti itu ya. Artinya mereka sangat agresif dalam melakukan pressing. Dan mungkin ini yang akan membuat Manchester United akhirnya banyak melakukan bola-bola direct ke tengah ataupun ke depan, di mana Joshua Zirkzee dengan situasi fisiknya akan memberikan opsi bagi Manchester United untuk bisa memenangkan duel. Gue pikir seperti itu.
Namun ya pemain seperti Mason Mount juga dibutuhkan untuk bisa menjadi semacam kayak opsi yang datang dari bangku cadangan, karena tidak mungkin hanya mengandalkan 11 pemain saja. Ada kemungkinan Bournemouth juga akan tampil lebih bertahan misalnya ya. Yang harus diwaspadai juga bagaimana transisi dari Bournemouth. Mereka memiliki Antoine Semenyo, mereka memiliki Tavernier, mereka memiliki Evan Nilsson yang memiliki kecepatan. Ini harus diperhatikan oleh Manchester United. Secara keseluruhan ya, 2 pertandingan kandang tidak bisa dimenangkan ini bukan sesuatu yang baik. Gue bisa bayangkan ya, fans di Old Trafford yang datang bukan hanya dari Manchester, dari mana-mana ketika hadir di stadion, mereka ingin menyaksikan kemenangan, mereka ingin menyaksikan performa yang baik. Manchester United punya modal hal tersebut. Mereka menang dengan skor besar menghadapi Wolves. Mereka ada sesuatu yang positif ya, dan semoga ini bisa diteruskan ketika menghadapi Bournemouth nanti. Gue perkirakan Manchester United 2-0, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Pilihan di lini depan, 3 di depan, kira-kira siapa? Alasannya silakan drop. Perkiraan skor juga drop. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.